keintiman itu sendiri. Namun kita harus melihat lebih jauh lagi apa saja sih jenis-jenis hal ini dan aspek-aspek apa saja yang membuat kita mungkin tertarik atau mungkin daya tarik dengan orang lain. Di kelompok saya ini, pertama saya akan perkenalkan kelompok saya ini ada beberapa teman-teman saya. Yang pertama itu Arsita Safitri, yang kedua Hana Fitriyatus Solihah, yang ketiga Dita Restiana, yang keempat Fahrudin Hanif, yang kelima Muhammad Ridho, dan yang terakhir saya sendiri Rahmat Andika Warfandi. Ya, mungkin saya serahkan ke teman-teman buat presentasi. Yang pertama yaitu attractiveness atau daya tarik. Baik, saya akan membacakan pengertian attractiveness. Menurut para tokoh-tokoh, yang pertama ada Rahmat. Attractiveness adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Lalu ada Baron dan Barney. Ketertarikan interpersonal adalah sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain melalui penilaian panjang yang berisikan perspektif antara sangat suka hingga sangat tidak suka. Lalu ada Apikela. Ketertarikan interpersonal pada umumnya dapat didefinisikan sebagai atribut fisik yang dianggap menyenangkan atau memuaskan yang dapat dirasakan. Lalu ada Atkinson. Suatu proses psikologis berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan, sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak. Next, Rahmat. Baik, saya lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi attractiveness yaitu pertama, faktor personal. Dalam faktor ini, kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, status sosial, ekonomi, agama, ideologi, dan lain-lain. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal tersebut cenderung akan menyukai satu sama lain. Hal ini merupakan awal dari terbentuknya atraksi interpersonal karena dari kesamaan karakteristik personal yang dimiliki individu akan membuat nyaman. Keadaan nyaman sangat sulit dipenuhi bagi seorang yang tidak mudah beradaptasi. Seseorang akan cenderung kondisi awal untuk merasa nyaman. Yang kedua, tekanan emosional. Masih di situ. Saat seseorang berada di bawah tekanan emosionalnya, ia akan menginginkan kehadiran orang itu untuk membantunya. Perhatian yang diberikan oleh orang lain akan membuat kecenderungan seseorang untuk menyukai orang lain semakin besar. Yang ketiga dari faktor personal yaitu harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung akan lebih mudah untuk menyukai orang lain karena orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan atau hubungan dari orang lain. Hal tersebut akan memotivasi diri untuk mendapatkan hal-hal yang istimewa, walaupun sebenarnya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dipikirkannya. Jadi, dapat disimpulkan, menurut Wallstar, bila harga diri
direndahkan, hasrat afiliasi atau bergabung dengan yang lain bertambah, dan ia makin responsif untuk menerima hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, isolasi sosial. Isolasi sosial adalah pengalaman yang tidak enak. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, terutama secara emosional. Manusia mungkin tahan untuk hidup terasing selama beberapa waktu, namun tidak untuk waktu yang lama. Beberapa orang peneliti telah menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial amat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain. Jadi, jika seseorang cenderung menutup diri, maka ia akan lebih memilah seseorang yang berada di dekatnya. Hal ini terbentuk atas pemikiran dalam psikisnya karena tidak mudah beradaptasi dengan berbagai sifat dan watak manusia. Yang kedua adalah faktor situasional, yaitu daya tarik fisik, reward, familiarity, kedekatan, dan kemampuan. Yang pertama, daya tarik fisik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama terjadinya ketertarikan interpersonal. Hal ini dikarenakan penampilan awal akan mendeskripsikan diri seseorang walaupun tidak secara keseluruhan. Mereka yang berpenampilan menarik biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dan simpati orang. Yang kedua adalah reward. Pada umumnya, seseorang akan menyukai orang yang memberikan reward pada dirinya. Kita akan menyukai orang yang menyukai kita. Kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Reward bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Sebuah reward yang kita dapatkan merupakan sebuah bentuk perhatian pada orang lain, sehingga kita dianggap diterima dalam lingkungannya. Selain itu, reward juga bisa menjadi motivasi atau semangat pada diri kita untuk berada pada tingkat yang lebih baik. Selanjutnya, familiarity, seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada hal-hal atau orang yang masih asing bagi kita. Orang yang pandai bergaul akan mudah dikenali walaupun dengan seseorang yang tidak terlalu ia kenali. Ya, selanjutnya adalah kedekatan. Hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Kedekatan merupakan faktor pendukung yang berhubungan dengan intensitas pertemanan antar keduanya. Bahwa orang yang berdekatan tempat saling menyukai sering dianggap hal-hal yang biasa. Dari segi psikologis, hal ini hal yang luar biasa. Bagaimana tempat yang kelihatannya netral mampu mempengaruhi tatanan psikologis manusia. Yang terakhir adalah kemampuan. Kemampuan atau bakat di dalam diri kita menjadi modal untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Faktor ini dapat memberikan motivasi tersendiri dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya, jenis attractiveness. Attractiveness ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang sosial. Sudut pandang sosial memandang attraction sebagai sebuah ketertarikan, tapi bukan suatu jaminan seseorang akan menjalin hubungan dengan orang lain. Karena menurut sudut pandang ini, ketertarikan interpersonal hanya didasari oleh reward yang didapatkan secara langsung yang kita peroleh dari interaksi kita dengan orang tersebut, dan reward secara tidak langsung berkaitan dengan kehadiran orang tersebut. Yang kedua, sudut pandang evolusi. Sudut pandang ini lebih mendalam mengenai sebuah ketertarikan seorang akan dengan orang lain. Sudut pandang ini melihat attractiveness sebagai bagian dari pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan sendiri merupakan bentuk dari seleksi alam di mana seorang laki-laki atau perempuan tertarik pada karakteristik tertentu seperti bentuk, warna, dan tingkah laku dari lawan jenisnya. Atraktif di sini menekankan pada
sebuah keinginan individu untuk menghasilkan sebuah keturunan dengan lawan jenisnya yang dianggap berpotensi tinggi dalam memberikan keturunan yang terbaik. Next. Nah, dari penjelasan di atas terdapat beberapa karakteristik dari attractiveness. Yang pertama, physical attractiveness atau ketertarikan fisik, yaitu orang lebih suka merespon terhadap sebuah daya tarik dari fisik. Selanjutnya, adanya asumsi bahwa apa yang cantik adalah baik. Yang ketiga, orang akan membuat sebuah kesimpulan mengenai sebuah asumsi kepribadian dan kompetensi berdasar hanya semata pada penampilan. Yang kedua, komplementari atau saling melengkapi. Dalam hal ini, saling memenuhi merupakan arti lain dari memberikan dukungan, sehingga atau melengkapilah dalam kebutuhan atau kepribadian dari kedua pasangan tersebut. Yang ketiga, resource exchange. Dapat kita contohkan seperti pria menaruh sebuah perhatian pada kemudahan dan daya tarik fisik sebagai bagian penting dari lawan jenis, sedangkan untuk wanita menaruh pada kesuksesan ekonomi pada lawan jenisnya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu aspek attractiveness. Dalam daya tarik interpersonal, terdapat salah satu aspek, yaitu ketertarikan fisik. Menurut penelitian Singh, pada tahun 2017, ia mengungkapkan bahwa ketertarikan fisik memiliki hubungan dengan keintiman. Ketertarikan fisik seseorang dipengaruhi oleh perspektif atau sudut pandang dan kepuasan dalam daya tarik yang memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, daya tarik memang menunjukkan jalan untuk mengarahkan pada suatu keintiman. Di sini terlihat jelas bahwa aspek ini memiliki hubungan langsung dengan keintiman itu sendiri. Adapun contoh dari attractiveness yaitu seorang anak bernama Natasha dan Colin merupakan seorang dua sahabat sejak kecil. Mereka memiliki karakteristik yang sama, lebih memilih tidur di rumah daripada jalan-jalan saat liburan sekolah. Lebih suka makan di pinggir jalan daripada makan di restoran. Colin begitu menyayangi Natasha dan akan melindunginya seperti seorang adiknya sendiri. Awalnya Colin hanya menganggap Natasha sebagai sahabat, bahkan saudara. Kemudian berubah menjadi perasaan suka dan saling sayang yang lebih dari seorang sahabat. Selanjutnya, Selanjutnya, intimasi atau keintiman. Pengertian intimasi secara istilah adalah kemampuan untuk menjadi dekat dengan orang lain sebagai pasangan, teman, dan peserta dalam komunitas. Pengertian lainnya, intimasi dapat diartikan sebagai sebuah proses berbagi di antara dua orang yang sudah saling memahami sebebas mungkin dalam berpikir, perasaan, dan tindakan. Intimasi secara bahasa yaitu berarti keintiman. Next. Faktor yang mempengaruhi intimasi. 1. Gaya kelekatan sebuah ikatan yang erat atau pertalian antar sesama sehingga saling berbagi pikiran, serta menimbulkan rasa saling percaya. 2. Persamaan. Diaplikasikan bahwa banyak orang yang menikmati dan melakukan hal-hal dengan orang
yang juga menyukai hal yang sama dan memiliki sikap yang sama, dikaitkan dengan keintiman pada umumnya antara satu sama lain memiliki persamaan sehingga hal tersebut banyak ditemui sebab itu hubungannya memuaskan dan membahagiakan. 3. Keterbukaan diri. Hubungan yang dalam dan saling menemani bersifat intim. Hal tersebut memudahkan kita untuk dikenal sebagaimana adanya dan merasa diterima. Kita menemukan pengalaman yang menyenangkan dalam persahabatan atau percintaan yang berjalan baik yang dekat. Hubungan yang rasa percaya mengalahkan kecemasan sehingga kita bebas untuk membuka diri tanpa rasa takut kehilangan. Aspek intimasi. 1. Kedekatan, closeness. Pada konteks keintiman, kedekatan tidak hanya sebatas kedekatan fisik, tetapi juga kedekatan emosional. Proses terjadinya intimasi pada seorang melibatkan penerimaan diri, saling berinteraksi, memberi respon atau tanggapan, kasih sayang, serta minat yang sama. 2. Kepedulian dapat dinilai dari bagaimana orang tersebut berpendapat dan terbuka dengan orang lain. Kepedulian ini diperlukan dalam konteks keintiman seperti mempercayai satu sama lain, saling mengerti, terbuka satu sama lain, dan menunjukkan rasa peduli dan cintanya. 3. Keterpisahan dapat dilihat dari seberapa besar seorang dapat menerima kemandirian pasangan atau dapat menerima keputusan apapun yang dimiliki oleh pasangan. Jenis-jenis intimasi. 1. Keintiman emosional. Keintiman atau intimasi emosional membuat Anda bisa berbagi hal-hal pribadi pada sekelompok orang terpercaya. Hal ini tidak akan bisa Anda bagikan dengan orang lain, misalnya Anda dapat curhat apapun dengan kakak atau adik tanpa merasa dihakimi. Atau contoh lain saat Anda tidak sabar menantikan pulang ke rumah agar bisa bercengkerama dengan pasangan dan buah cinta Anda. 2. Keintiman intelektual. Sesuai namanya, keintiman atau intimasi intelektual melibatkan ketertarikan terhadap cara berpikir seseorang. Dengan adanya keintiman intelektual, Anda juga dapat mengekspresikan kerangka berpikir yang Anda miliki. Keintiman intelektual berperan dalam menjalin percakapan yang berisi serta memberikan ruang dalam pertukaran ide dan percakapan yang bermakna. Tanpa disadari, adegan keintiman intelektual mungkin sering Anda saksikan dalam berbagai film dan serial, atau keintiman intelektual barangkali juga Anda rasakan saat berdua dengan pasangan. 3. Keintiman fisik. Keintiman fisik bisa Anda temukan melalui sentuhan fisik dan tubuh ke tubuh dengan seseorang. Keintiman fisik termasuk berpegangan tangan, serta hubungan seksual. Selain itu, memeluk erat teman dekat, saudara, dan anggota keluarga juga merupakan sebuah bentuk intimasi atau keintiman fisik. Keintiman eksperimental. Intimasi atau keintiman eksperimental dibangun dengan momen-momen manis bersama orang terdekat. Orang terdekat tersebut termasuk mereka yang memiliki ketertarikan yang sama dengan Anda. Aktivitas yang Anda dan orang terdekat sukai pun bisa sederhana, menonton serial, film, menginap bersama sahabat, hingga jalan-jalan ke tempat baru. 5. Keintiman spiritual. Spiritualitas dapat memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, secara umum, spiritualitas merujuk pada kepercayaan bahwa ada hal yang lebih besar dari diri Anda. Beberapa orang menghubungkan spiritualitas dengan rumah ibadah, ada pula yang melibatkan sebagai hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan bervariasinya, maka spiritualitas bagi tiap individu, maka keintiman spiritual juga dapat berbeda bagi mereka. Intimasi atau keintiman spiritual dapat berupa ketentraman saat berbuat baik dengan orang lain hingga hubungan dengan orang-orang satu kepercayaan saat beribadah. Contoh intimasi, kaum muda lebih mencari pasangan yang mampu memberi kasih sayang dan perlindungan, di mana jika itu tidak terpenuhi maka akan kecewa. Mungkin sekian presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham dan ingin mengkonfirmasi lagi atau ingin menanyakan sesuatu. Oke, dipersilakan yang mau bertanya boleh secara langsung, boleh dituliskan di chat ya. Yang jelas ini sebenarnya fenomena yang pasti teman-teman semua rasakan
ya, cuman tinggal levelnya sejauh mana mungkin satu dengan yang lain berbeda, ya, tetapi secara konseptual ya kita tidak akan bisa lepas ya dari attractiveness and intimacy, ya, dari ketertarikan yang nanti berubah ke bentuk hubungan yang lebih intim, yang lebih intens. Ya. Cuman yang seringkali jadi masalah, ya, tentu teori yang dilahirkan di sini, ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ya, mungkin di semester yang lalu, ya, teori-teori yang kita pelajari ini kan konteks contoh, ya, yang dimunculkan adalah contoh sesuai dengan negara autornya atau negara, budaya, kultur dari penulis teori ini, ya, yang tentu punya kultur yang berbeda dengan kita, ya, sehingga saya yakin apa yang diteorikan, ya, terkait dengan attractiveness, saya kira cukup banyak, ya, teori terkait dengan ketertarikan ini. Ya, misalnya ada Shelley, ya, Shelley teori yang berbicara tentang aspek-aspek apa yang paling menarik, ya. Yang pertama jelas fisik, ya, nanti tadi juga sudah dijelaskan, ada spiritual juga kadang-kadang dijadikan sebagai faktor untuk menilai seseorang, ya. Senang karena soleh atau solehah, ya, pakai jilbab atau pakai gamis dan seterusnya. Ini juga kadang-kadang ada orang yang menjatuhkan pilihan senang itu didasarkan karena aspek-aspek spiritual dan seterusnya. Nah, ini tentu masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga memiliki semacam kesempatan yang luas sebenarnya, ya, untuk didiskusikan, ya. Jadi misalnya tadi ada keterpisahan. Kenapa keterpisahan itu justru menjadi satu yang menyebabkan orang bisa untuk lebih intim padahal terpisah. Ya, maka ini juga menjadi kajian menarik bagi teman-teman psikologi. Bahkan ada, setahu saya ada 2 atau 3 dosen psikologi yang menulis tentang LDR, ya. LDR ini menjadi satu topik yang cukup menarik, ya. Tahu LDR, ya? Long distance relationship, ya, hubungan jarak jauh, ya. Baik yang pacaran maupun yang sudah suami istri ini kadang-kadang memiliki permasalahan yang sama ketika kemudian harus terpisah secara geografis. Ya, mungkin kalau konteks sekarang lebih tertolong, ya, dengan adanya teknologi, ya, sehingga bisa tetap berhubungan meskipun melalui teknologi dibandingkan dengan zaman dulu, ya. Zaman dulu hanya kirim surat sekarang datangnya 1 bulan lagi. Nah, sudah hilang semuanya, kontaknya sudah hilang. Tapi sekarang saya kira tapi meskipun ada bantuan alat teknologi, tetap LDR itu bagi sebagian orang, ya, tetap menjadi masalah tersendiri, ya. Atau justru ada juga teman, ya, rekan dosen Anda itu juga ada yang LDR, ya, dan justru senang kalau LDR. Nah, jadi ini memang macam-macam, ya. Jadi sama seperti contoh yang tadi juga disampaikan, orang senang itu juga macam-macam. Anda senang seseorang bisa karena mempunyai kesamaan sifat, ya, atau matching phenomenon, ya, dalam teori disebut matching phenomenon. Anda cari pasangan, Anda cari pacar misalnya yang mirip-mirip dengan Anda, sama-sama hobinya nonton film, misalnya sama-sama hobi pakai baju kotak misalnya, ya, maka itu didasarkan kesamaan. Tapi ada juga tadi yang juga disampaikan, sudah ada complementary,
ada orang yang cari pasangan itu yang beda, biar bisa saling melengkapi. Ya kan? Kalau Anda suka selera yang sama, misalnya jajan di restoran misalnya, pesennya sama, ya, maka Anda tidak akan bisa menikmati menu yang beragam. Ya, tapi kalau cari pasangan yang berbeda, nanti bisa tukar menukar dan seterusnya. Ini ada model yang semacam itu. Jadi ada yang didasarkan pada kesenangan, ada atau kemiripan, ada juga yang justru yang dicari adalah perbedaan. Ya, ketika kita bisa menerima pasangan kita yang berbeda, mungkin di sana ada kepuasan tersendiri dan seterusnya. Ya. Oke, saya kira cukup banyak hal ya yang bisa Anda tanyakan atau mungkin justru malah Anda debat. Ya. Kok seperti itu teorinya padahal saya tidak seperti itu. Nah, saya kira monggo silakan disampaikan. Ini kita sudah bicara dalam konteks akademik, ya. Ya meskipun tentu emosional itu menjadi bagian ya dari kajian akademik, tetapi tentu tidak bisa kemudian pengalaman seseorang ya kemudian harus dipaksakan terjadi dan dibenarkan ya untuk orang lain. Ini kan yang tidak pas ya, sehingga sangat mungkin Anda itu menyumbangkan teori nantinya. Ya, oh saya ternyata punya hubungan yang lebih complicated ya, yang tidak didasarkan pada kesamaan, tidak juga didasarkan pada perbedaan, tapi punya posisinya tersendiri ya. Monggo silakan, ini saya kira waktunya kita untuk share ya terkait dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya. Oke, silakan nanti dipandu oleh Mas Rahmat ya, silakan dilanjutkan. Siapa yang bertanya bisa raise hand, kan ada raise hand di sana ya, fasilitas fitur raise hand, diklik saja atau kalau enggak ya bisa ditulis. Saya kira sudah ada yang mulai menulis di chat ya. Silakan Mas Rahmat untuk dibahas. Baik Pak. Ya, kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan, ya boleh riset karena juga ada fitur atau ditulis di kolom komentar. Dan ini udah ada pertanyaan dari Mas Teguh Fusari. Jika keintiman terjadi secara fisik dengan lawan jenis, maka apakah tidak berisiko? Sedangkan dalam agama juga dilarang. Bagaimana solusinya? Mungkin ada teman-teman yang mau jawab dulu atau masih ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan misalkan ya ada orang yang suka sama sesama jenis, sesama jenis kayak gay misalkan. Itu bagaimana dari sudut pandang atraktivitasnya? Terima kasih. Jadi pertanyaan, saya mau konfirmasi bagaimana jika ada orang suka sama jenis itu, gimana sih sudut pandang dari attractiveness-nya itu, begitu ya Mbak? Iya Mas. Ya mungkin ada yang lain. Selagi kami diskusikan jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Rahmat mau tanya, tadi kan yang atraktivitas kan itu ada harga diri ya, itu bisa dijelasin nggak sih lebih jelas itu mengapa harga diri yang rendah itu menjadi faktor yang mempengaruhi atraktivitas? Itu kan biasanya kalau orang yang harga dirinya rendah atau berarti kan kurang pede ya, itu kan biasanya kayak dia nggak pede suka sama orang gitu loh. Jadi jelasin nggak lebih jelasnya gitu. Terima kasih. Oh iya, baik, makasih. Mengapa harga diri menjadi harga diri rendah menjadi faktor dari atraktivitas itu sendiri ya?
Ya, benar. Ya mungkin ada lagi pertanyaan. Mungkin satu penanya lagi. Di sini udah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika keintiman terjadi secara fisik dengan lawan jenis, apakah tidak berisiko? Sedangkan dalam agama juga dilarang. Bagaimana solusinya? Yang kedua, ada orang yang suka sama jenis, itu bagaimana dalam sudut pandang attractiveness? Yang ketiga, mengapa harga diri yang rendah bisa menjadi faktor yang mempengaruhi bagi attractiveness itu? Ya mungkin teman-teman bisa menjawab terlebih dahulu. Permisi, saya Hanif izin menjawab pertanyaan dari Mas Teguh Basori. Jika keintiman terjadi secara fisik dengan lawan jenis, apakah tidak beresiko? Sedangkan dalam agama juga dilarang. Lalu bagaimana solusinya? Di sini Mas Teguh nanya beresiko atau tidak? Tidak, mungkin sangat beresiko ya. Kalau berlebihan terutama gitu. Utamanya juga bila dilakukan di negara ya, di suatu wilayah yang memiliki budaya sensitif gitu ya, melihat kayak keintiman secara fisik tuh sebagai hal yang sensitif gitu, seperti kayak di Indonesia gini gitu. Itu sangat beresiko sekali. Mungkin agar tidak beresiko, kita bisa membatasinya gitu, tahu batasan lah, batasan-batasan tentang kedekatan fisik itu. Lalu bagaimana solusinya? Kalau solusinya mungkin kalau melihat secara agama Islam gitu ya, nikah gitu ya, atau ta'aruf gitu. Karena apa? Mungkin dengan nikah gitu bisa menggugurkan apa? Keberesikoannya tadi gitu. Jadi udah apa? Lepas dari hal yang sensitif tersebut gitu, lepas dari pandangan-pandangan sensitif tersebut. Terima kasih. Ya mungkin ada tanggapan dari Mas Teguh yang dijawab dengan video. Tentu ada batasan tadi dan mungkin jalan keluarnya adalah nikah, ya karena keintiman ini tidak berbicara tentang pacaran saja menurut saya, tapi juga dalam hal nikah itu. Kalau dia udah halal ya boleh itu. Kalau ya belum halal ya janganlah gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Teguh. Ya, terima kasih Mas. Berarti ya mungkin di Indonesia nikah muda banyak ya karena itu ya. Terima kasih. Kalau itu datanya belum saya temui. Mungkin bisa jadi ya, karena menolak dari sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, keintiman ini menurut saya ya ketika bersentuhan fisik ya untuk misalnya cowok untuk wanita dalam Islam aja hukumnya haram ya, melihat kalau wanita itu kalau yang paling itu ya lihat dikit aja lengannya itu ya udah melihat aurat ya, tapi ya mau gimana.
nikah adalah sebagai solusi kayaknya supaya yang haram bisa jadi halal itu. Mungkin ya selanjutnya mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi, yaitu ada Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Evi tentang mengapa harga diri yang rendah bisa menjadi faktor yang berpengaruh bagi attractiveness itu sendiri. Karena harga diri yang rendah cenderung akan lebih mudah untuk menyukai orang lain karena orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan atau hubungan dari orang lain. Hal tersebut akan memotivasi diri untuk mendapatkan hal-hal yang istimewa, walaupun sebenarnya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dipikirkannya. Jadi bila harga diri direndahkan, hasrat afiliasi itu bisa bertambah dan ia makin responsif untuk menerima hubungan dengan orang lain. Begitu Mbak Evi. Apakah ada pertanyaan? Itu harga diri yang direndahkan atau harga diri yang memang rendah sih? Gitu. Gimana Mbak Ana? Harga diri yang direndahkan atau memang harga diri yang rendah? Itu maksudnya harga diri yang direndahkan. Ya. Oh, gitu. Makasih Mbak. Saya kira harga diri yang rendah gitu. Kan berarti kurang pede dalam menjalin hubungan gitu. Oke, masih ada yang lain. Jadi ini kita sebenarnya lebih bicara dari sisi teoritis. Nah, dari sisi teoritis orang itu menjadi tertarik karena apa? Ya. Orang itu menjadi intim itu karena apa? Jadi kita tidak kemudian bicara tentang bagaimana orang menyentuh orang lain, ya. Tetapi ini lebih secara teoritis. Anda itu bisa menjadi tertarik misalnya terkait dengan harga diri ya. Kalau harga diri Anda tinggi ya, atau orang melihat Anda itu orang yang pede ya, itu sebagian orang kan senang dengan orang yang pede karena pede itu dianggap mandiri misalnya tadi kan dikaitkan dengan itu ya. Orang yang pede itu kan mandiri. Nah, orang bisa saja tertarik karena ada orang yang punya sifat mandiri ya. Tetapi sebaliknya ya, orang yang tidak pede ya, itu tadi juga saya kira kalau nggak salah saya sudah mendengarkan juga penjelasannya misalnya terkait dengan orang yang tidak pede itu cenderung ya mudah menerima tawaran ya. Jadi merasa sulit laku misalnya ini nanti kalau sudah jadi tempat curhat ya buat anaknya. Tak sedikit juga orang tua yang punya perilaku ya seakan bisa menyatu dengan dunianya. Nyaman, anaknya merasa ya curhat itu dengan orang tua saja, tidak perlu dengan yang lain. Nah ini tentu yang dipelajari sehingga nanti ketika kita menghadapi atau satu tertentu kita tertolong ya. Oh ternyata ketika saya dalam posisi orang yang rendah diri ya, yang merasa tidak punya self esteem ya, saya juga seharusnya selektif menerima semua tawaran orang meskipun ya tadi saya punya standar yang tinggi. Nah ini kan saya kira salah satu tujuan ya ketika coba untuk memahami teori-teori ini membuka pikiran kita ya. Awalnya kita tidak pernah berpikir bahwa ada pilihan yang lain ya. Misalnya Anda sekarang sedang berhubungan ya, satu cewek yang Anda senangi ya, tetapi
Nah, ini kesenangan itu berdasarkan pada aspek kesamaan. Oh, saya merasa jodoh dengan si A. Karena apa? Kan pasti. Ya. Nah, ini kan kalau kita nggak tahu teori, bahwa perbedaan itu juga bisa memunculkan rasa ketergantungan, kan? Ya, komplementari. Ya. Saling, oh, saya butuh orang yang bisa bersikap tegas misalnya, ya, dibandingkan yang hanya romantis. Sama Anda ternyata pilih pasangan, ya, orang yang punya karakter yang sama, ya, misalnya sama takut sama tikus, ya, terus kalau di rumahnya ada tikus gimana? Lari semua. Loh, ini contoh sederhana ya, bagaimana kemudian ya kadang-kadang harus ada yang perlu dijadikan pertimbangan, ya, tidak semata-mata kemudian wah sama takut tikus berarti kan nggak sesederhana itu ya. Jadi ini sekali lagi terkait dengan teorinya, ya, terkait dengan orang lain, ya, kira-kira faktornya apa saja. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang kasus kita masing-masing, ya kita juga punya preferensi, ya. Oh, kalau saya lebih suka ini, ya monggo, ya. Oh, kalau saya lebih suka tertarik orang itu, ya, spiritualnya misalnya, karena ada hadisnya, ya. Cintailah, saya lupa hadisnya, 4 faktor, ya, kalau yang disebutkan di hadis kan 4 faktor, ada nasab, ya, kecantikan, harta, dan agama. So, agama meskipun di paling akhir, ya, tapi diminta di bahan utama, begitu. Oh, ini juga teori, ya. Jadi ketertarikan ini bisa jadi fisik, ya. Saya kemarin baru saja, maksud saya baru itu 2-3 lalu, ya, dapat ini guyonan saja, ya, guyonan terkait ketertarikan gitu, ya, antara laki perempuan. Ini teorinya cukup banyak sebenarnya, ya. Jadi laki-laki itu lebih konsisten, ya, bicara tentang ketertarikan terhadap lawan jenis, ya, terhadap pasangan, ya. Ini kira-kira yang perempuan setuju enggak ini? Laki-laki yang lebih konsisten, ya, dalam rentang berbagai usia, ya, umur 20-an itu laki-laki sukanya ya seneng perempuan itu ya apa, itu kriterianya itu konsisten, ya. Jadi dia masih muda sampai dia tua pun ya ini itu sama, ya. Tapi kalau perempuan berbeda, ini ada teorinya, ya. Nanti saya share, ya, saya share di WA. Ini ada buku, ya, terkait dengan ini sebenarnya kalau dalam konteks teori sering disebut stereotip, ya. Jadi ada semacam ya belan saja, ya, karakteristik pasangan yang disukai oleh laki-laki itu di sini disebutkan hanya physical, ya, fisik itu menarik, ya, kemudian mudah dan sehat, itu saja, ya. Tapi kalau perempuan sini, ya, karakteristik favored by, ya, jadi karakteristik yang disukai oleh perempuan ketika pasangannya, ya. Yang pertama ada high social status, ya. Perempuan lebih senang laki-laki yang punya status sosial yang tinggi, ya, dan financial resources, ya. Kemudian ambisius personality, ya, orang yang ambisius, ya, yang punya ambisi besar, ya. A bit older, ya, more mature, ya, sedikit lebih tua tapi dewasa, ya. To make a commitment. Wah, ini
ini beberapa karakteristik ya, yang saya kira berbeda. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang perempuan di sini sepakat dengan itu ya, tetapi secara umum itulah yang disuarakan ya. Perempuan itu lebih seneng misalnya smart people atau rich people. Dia tidak peduli tua atau muda, yang penting dia kaya dan seterusnya ya. Kalau ya yang menjatuhkan pada kekayaan lebih dulu ya, jarang gitu ya. Ada, saya tidak mengatakan tidak ada ya, tetapi jarang ya, yang lebih muda dan lebih cantik. Nah, ini fakta yang kemudian harus juga diperhatikan ya, kepada fenomena misalnya fenomena yang diklaim niru sunnah itu ya, niru sunnah tapi niru seenaknya. Seenaknya itu artinya ya kalau mau disuruh yang lebih tua, mau pasti yang dipilih yang lebih muda. Nah, ini ternyata juga berbeda ya. Ada hal yang berbeda kalau kita mau berdebat lebih jauh ya, tetapi lagi yang kita bicarakan di sini lebih pada mengapa seseorang menjadi tertarik dengan orang ya. Termasuk yang sejenis tadi ya, ya sama, kita hanya berbicara pada attractiveness ya, ketertarikan ya. Jadi bisa saja orang tertarik dengan sejenis, tidak lawan jenis ya, karena punya mungkin kehidupan kesehariannya lebih banyak didominasi oleh orang-orang ya, sehingga tidak punya preferensi, tidak punya pemikiran untuk berpikir lawan jenis itu menarik ya. Ini sangat ya, dan fenomena ada di masyarakat ya. Sekali lagi kita kemudian ini salah atau ini benar ya, kalau salahnya jelas salah secara agama, tapi bahwa realitas ada yang tertarik dengan sejenis ini, kalau dalam bahasan yang tadi sudah disebutkan ya, masuk dalam kategori attractiveness ya. Dia bisa saja tertarik karena fisiknya ya. Bisa juga sebenarnya emosional ya, karena sifat ya, sifat melindungi misalnya ya, bisa saja ya. Ini kan jadi ciri maskulinitas. Ketika ada laki-laki simbolkan, kalau dalam budaya itu ada warok. Tahu warok ya? Warok itu kesenian dari Ponorogo, ya. Ada warok inannya, premannya gitu ya. Itu warok itu selalu punya apa istilahnya ya? Jadi pasangan muda laki-laki. Ya. Saya lupa istilahnya namanya apa ya. Ada yang dari Ponorogo atau dari Jawa Timur? Jadi ini warok itu punya pantangan untuk berhubungan dengan lawan jenis, maka mereka memelihara anak-anak muda laki ya, untuk dijadikan nafsu warok ini ya. Jadi fenomena semacam itu ada dan real di masyarakat, sehingga ya kembali nanti kita bicaranya dari perspektif teologis ya, dari perspektif agama ya, mungkin di awal sudah jelas kita katakan salah ya, tetapi sekali lagi yang kita bahas adalah dalam konteks ilmu sosial, bahwa kemudian ada orang yang bisa saja tertarik kepada lain justru kesamaan fisiknya ya, sehingga dia lebih senang sesama jenis daripada lawan jenis ya. Nah, ini kalau terkait menyimpang atau tidak menyimpang ya, nanti tergantung kita ada di masyarakat mana ya, dan yang dominan di sana kemudian melabeli rasa suka orang yang sesama jenis ini sebagai atau tidak ya.
Kalau kita di Indonesia, ya jelas nilai-nilai agama masih sangat kuat. Ya, sosial juga masih mengatakan itu penyimpangan. Ya. Kalau Anda hidup di Barat misalnya, ya di beberapa negara bagian di Amerika itu malah sudah legal, ya, sudah atau sudah resmi, ya, official negara mengaku pernikahan sejenis misalnya di beberapa negara bagian Amerika. Tidak semua, hanya beberapa negara yang melegalkan ini. Ya. Jadi sekali lagi, untung ya, kalau kita bicara etikanya benar atau endaknya, ya itu tentu nanti tergantung dari konteks kita. Kalau kita ya jelas salah lah ya, karena UIN nggak preferensi nilai-nilai agama Islam atau aturan-aturan dalam Islam. Ya. Meskipun nanti tentu ada debat, ada perdebatan ya, di sejak ya, mana ini nanti yang membedakan perspektif yang satu dengan yang lain. Ya. Oke, silakan satu pertanyaan yang belum ya. Iya, Pak. Ya mungkin teman-teman bisa jawab satu pertanyaan tambahan lagi dari Ahmad Bagas. Apa beda body shaming dan body shaming dan bagaimana mengatasi tekanan emosional tersebut? Ini kayaknya nggak nyangkut dengan yang kita bahas, tapi gimana ya? Yang jawab dulu pertanyaan yang tapi udah dijawab. Pertanyaan misalkan ada dua orang yang suka sama jenis itu bagaimana itu udah Bapak jawab juga. Mungkin teman-teman ingin menjawab, ya silakan kepada teman-teman. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin share pengalaman yang merasa cocok dengan teori yang sudah disampaikan tadi? Atau mungkin malah yang bertentangan? Saya sebenarnya ingin bertanya ya. Silakan. Gimana ya Pak, kalau ada orang punya daya tarik, tapi dia nggak tahu apa daya tarik dia ke orang lain itu loh Pak. Ini suka nih Pak sama orang, tapi kan apa kamu suka sama dia nggak tahu, kayak itu loh Pak. Seneng apa? Hai. Oke, apa ya ini saya kira fenomena yang mungkin salah satunya ya bisa kan dari teori sosial ya. Jadi Anda itu atau kita semua itu punya kecenderungan ya ketika kita sering bertemu ya, maka
akan muncul perasaan senang. Teorinya kalau di orang barat sana disebut mere exposure, ya, ada di PowerPoint share, ya. Tapi kalau di kita disebut waiting trisno no. Ya. Tahu ya ungkapan bahasa Jawa ya, waiting trisno jalaran soko kulino. Ketika itu Anda seneng ya karena berangkat dari bertemu, ringnya terekspos sesuatu, ya maka biasanya memang Anda tidak menyadari, oh ternyata Anda senang, ya, karena sudah sangat. Jadi berbeda, jadi kemudian mengungkapkan perasaan senangnya, ya, tapi karena setiap hari ketemu, setiap hari ngumpul, ya, lama-lama merasa sedih dan seterusnya, bisa saja muncul kesenangan. Ya, ini salah teori menjelaskan itu, ya. Tapi bisa juga mungkin karena ada satu, karena susah kalau kita bicara kan macam-macam. Sebenarnya kita bicara atraktif dan intimacy, ini kita like, ya, and loving, ya. Antara senang, ya, dengan menyukai, ya, melike, ya, dengan mencintai, ya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Makanya sering kali muncul kan dalam drama atau dalam kehidupan real juga banyak, ya. Hanya bisa menyenangi atau menyenangi memiliki misalnya. Ya. Ini kan sama juga, ya, dalam artian liking itu dia bisa bersifat lebih general, ya. Orangnya tidak akan merasa kalau ada orang yang like, ada orang yang senang, ya. Tapi kalau sudah masuk ke intimasi, ya, maka orang merasa terganggu. Misalnya Anda punya pasangan, kemudian ada orang lain yang dekat, ya, dengan pasangan dekat ini maknanya, ya, tentu Anda merasa terganggu, merasa tersaingi dan seterusnya. Tapi kalau ada sekedar orang like, ya mungkin ke sana, ya. Nah, sama juga dengan kemarin itu kita bicara ya, dan perbuatan, ya. Liking itu lebih ke arah sikap, ya, sementara ini lebih ke arah praktiknya, perbuatannya, ya. Nah, tentu berbeda, ya. Jadi kalau saran saya ya coba Anda teliti, ya. Anda kan kenapa kok Anda suka dia, ya, yang tahu Anda sendiri. Ini sangat kenal, ya. Mungkin ada satu momen tertentu yang Anda merasa tidak bisa, terus tiba-tiba melihat ada orang yang bisa, terus Anda senang, ya. Tapi itu berlangsung sekian lama sehingga Anda tidak tahu, lupa kenapa kok saya senang dia, ya. Nah, ini saya kira lebih ke terlupa saja sebenarnya ini, ya. Lupa, pralupa, ya, saya nggak tahu juga, ya. Tetapi ya itu tadi sangat-sangat mungkin, ya, yang sangat mungkin secara teoritis itu yang sering berjumpa, ya. Dan ini dimanfaatkan di berbagai bidang, ya, teori semacam ini, ya. Bagaimana orang harus mengiklankan sesuatu itu juga pakai teori attractiveness, ya, pakai teori of attribution, ya. Bagaimana melihat, ya, karakter masyarakat di satu tempat ini senangnya apa, itu jadi dasar untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi bikin hub yang oleh tangan kiri misalnya, ya. Karena masyarakat lebih percaya, lebih menganggap
misalnya tangan kiri ini yang misalnya, atau tangan kanan, ya. Pokoknya sesuatu lakukan dengan tangan kananmu misalnya. Maka orang yang sadar dengan hal ini, ya, produsen yang sadar dengan hal ini, dia ciptakan bentuknya itu yang enak ketika digenggam oleh tangan kanan. Itu kan karakternya beda dengan tangan kiri misalnya. Atau dia bikin HP, ya, disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya, ya. Bulan puasa maka HP-nya banyak ringtone sholawatan misalnya. Nah ini saya kira bagaimana kemudian attractiveness itu bisa dipahami, ya, dan diciptakan, ya, tentu untuk nanti ini tidak hanya hubungan personal, ya, dalam aspek yang lebih, saya kira sama saja, ya. Jadi, kalau Anda bagaimana menarik orang lain, ya, maka kan Anda juga bisa bereksperimen, ya. Karena tidak semua orang tertarik dengan hal yang sama, maka Anda memahami teori ini, Anda jadi lebih tahu, ya. Oh, si aku lebih senang ini, maka saya akan melakukan ini. Kan harusnya begitu, ya. Nah, ini yang saya kira manfaat kita mempelajari ini ada di sana. Jadi tidak sekedar hubungan yang sifatnya personal, ya, tetapi bisa yang lebih luas. Untuk memahami masyarakat pun seperti itu, ya. Jadi banyak lah, ya, saya kira contoh-contoh bagaimana karakter masyarakat tertentu, ya, yang kemudian dilabeli stigma, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dalam artian yang banyak terjadi di sana. Misalnya orang Sunda itu stigmanya apa? Perempuan Sunda itu materialis. Bener ya? Enggak, ini kan stereotip saja, makanya tadi saya bilang ini stereotip, ya, ini ciri, ya, yang kemudian orang banyak melabelkan, ya, ke mereka. Misalnya kalau Anda ditanya, Anda dari mana? Saya dari Indramayu. Nah, Indramayu itu terkenal apa? Ya, kota yang paling banyak jandanya, Bu. Atau janda itu menjadi status yang saya nggak dari Indramayu di sini. Nggak ada. Ya, di Indramayu banyak perempuan yang sudah menikah berkali-kali. Ya. Ya, ini saya kira fenomena-fenomena yang ada di masyarakat semacam ini menarik untuk lebih jauh secara sosiologis, ya. Kenapa sampai kondisi masyarakat yang seperti itu, ya. Dan ini saya kira sangat dinamis, ya. Sekali lagi ini juga menjadi bagian, ya, dari kajian di sosiologi, ya. Teman-teman di psikologi nantinya yang masalah LDR misalnya, ya, long distance relationship, ya. Tetapi bisa juga LDR itu secara psikologis, ya. Tentu Anda tidak bicara tentang perasaan masing-masing, ya, tetapi bisa bicara tentang konsekuensi sosial, ya, dampak sosial LDR, ya, buat anak misalnya seperti apa, ya, atau resiko LDR, ya, bagi pasangan itu misalnya apa saja, tapi tidak dari sisi internal, ya, tidak dibahas dari sisi misalnya trust, ya. Ya sangat tergantung trustnya, ya. Kalau bisa saling mempercayai, apa long distance, ya. Tapi sosial, ya, apa resiko ketika melaksanakan hubungan jarak jauh, ya, dan seterusnya. Ini saya kira menjadi salah satu fenomena sederhana, ya, yang menyentuh kita semua, menyentuh dalam artian kita mengalami, ya, apa yang di topik yang dibicarakan, ya, sehingga sangat mungkin buat ada yang
tertarik menulis tentang konsep-konsep yang ada di psikologi ini. Oke, saya kira mungkin itu. Ada yang ingin ditambahkan dari presenter? Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Ahmad Bagas, mungkin teman-teman bisa jawab pertanyaan dari Bagas ya. Beda body shaming sama body shaming, dan napasnya supaya kita enggak. Ya, mungkin teman-teman bisa jawab. Oh ini yang solusi yang anu itu ya. Ya kalau pakai agama puasa. Itu perintah Nabi kan Anda disuruh puasa tuh kalau ya. Apa itu hadisnya apa? Ada yang hafal hadisnya? Biasanya ini pada hafal hadis yang semacam ini. Ya. Menikahlah, ya. Kalau tidak bisa, ya berpuasalah. Ya. Tapi ini sekali lagi ini kan yang tadi saya katakan, kita secara teoritis kemudian tidak berbicara tentang intimasi itu harus bersentuhan. Ya. Jadi ini konteks itu ya, bersentuhan itu salah satu ya dari tanda orang intim. Ya. Tetapi itu bukan satu cara biar Anda intim. Ya. Paham ya, kalau rasain kita bisa juga dengan hal-hal yang lain ya, misalnya apa ya, kalau kan sudah ada HP ya, nah ini tinggal nanti posisinya HP Anda nelpon ini Anda fit call ini haram atau enggak fit call ya, lihat tapi tidak langsung, nah, itu pasti muncul perbedaan pendapat. Ya. Jadi sekali lagi secara teologis ya, secara syariah ya nanti biar dibicarakan ketika Anda bicara atau kuliah tentang agama Islam, tentang fikih ya, nanti hukum. Saya kira jawabannya nanti ada di ya. Tapi bahwa kemudian yang perlu diperhatikan, intimasi itu tidak kan hanya dipandangkan berbuat itu hanya berhubungan seks. Ya, ya ini yang mungkin perlu dipertegas di awal saya ngomong berakhir ya. Jadi kita tidak bicara sebatas itu. Ya, jadi ya ini lebih pada ya. Bagaimana hubungan ayah dan anak misalnya lebih berkualitas meskipun hanya ketemu sehari 5 menit, 10 menit ya, dibandingkan ayah dan anak sama-sama ada di ya, sama-sama ketemu tapi tidak menyapa misalnya. Masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Maka tidak muncul keintiman. Nah, sekali lagi jangan kita bicara intimasi dalam psikologi sosial ini secara ya, dipandang hanya pada hubungan intim yang sering kita dengar ya. Kita kan kalau dengar berita hubungan intim itu sudah asosiasinya sudah pasti melakukan kita ya ini saya tidak menyalahkan ya, saya tidak menyalahkan, mendudukkan ya dalam kita ya. Ketika kita bicara tentang intimasi ya, maka intimasi ini adalah kedekatan personal yang tidak selalu harus disimbolkan dengan perbuatan fisik. Ya, saya kira cukup jelas. Oke, ada yang lainnya? Ada pertanyaan baru, Pak. Tadi kan menurut ya dibacakan tadi, menurut Baron de Vrede, ketertarikan personal bersifat perspektif antara sangat suka hingga suka. Ketertarikan yang sangat tidak suka, mana dia tertarik tapi nggak suka.
dan berikan contoh kasus ketertarikan yang sangat tidak suka. Ini Baron Beer. Monggo, ini yang harus presenternya ini. Karena tadi yang ngutip kan presenternya. ya mungkin dari itu ini pertanyaan bagas ya teman-teman. Ya, Mungkin terakhir ini. tidak suka. Coba. Kok agak putus-putus ya? Yes, Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Oke. Ketertarikan yang tidak suka. Saya izin pertanyaan Mas Gunawan ya. Apa Silakan. perbedaan beauty shaming sama beauty shaming? Kalau beauty shaming itu kan beauty ya, berarti dia menekankan apa itu aspek kecantikannya itu sendiri atau ketampanannya gitu, kayak objek sasarnya itu ya itu kegantengannya atau kecantikannya. Terus kalau body shaming itu fisik gitu, kayak misal badan, muka, dan lain-lain gitu. Contohnya yaitu kalau beauty shaming itu banyak pelabelan negatif gitu yang dilontarkan oleh orang-orang atau pembuli itu kepada orang yang dibully itu atau orang yang dianggap cantik gitu. Hanya maaf ya, kayak sebutan-sebutan gitu atau ayam kampus dan lain-lain gitu, itu yang sangat-sangat menyakitkan ya bagi si korban yang dibully itu. Lalu kalau body shaming tuh ya fisiknya itu kayak badannya yang gendut dipanggil tuh tiap hari atau dipanggil angka 0 gitu. Ya kayak gitu. Nah, terus dipanggil jelek gitu. Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut gitu? Solusinya yaitu mungkin ya yang pertama kuat gitu ya, jangan dengerin apa kata-kata orang gitu. Juga kan gak ada gunanya ngedengerin kata-kata orang, apalagi kata yang negatif gitu atau yang sifat gitu, gak bagus juga. Mungkin itu aja sih. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman di kelompok saya boleh dipaparkan di sini. Terima kasih. Tanggapan dari Ahmad Bas yang dijelaskan oleh Andi. Kalau ingin menjawab Mbak Tira Bulan ya, baca lagi deh Brian Baron sama Brand ini ketertarikan itu adalah sikap ketertarikan terhadap orang lain melalui penilaian yang antara suka hingga sangat tidak suka. Bukan saya memaknai di sini bukan berarti dia tidak suka, ketertarikan yang sangat, bukan bermaknaan ketertarikan yang tidak suka. Tapi saya mengartikan di sini apa ini salah atau benar, tapi dia menilai nih apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka itu. Dari sangat suka itu bisa menjadi tidak suka itu. Jadi tidak menjadi sangat benci gitu. Bukan berartian ketertarikan yang sangat tidak kita tapi bukan nanya itu. Tapi yang dimulai dari itu bisa menjadi tidak suka. Saya memahaminya seperti itu, atau saya yang salah dalam pemahaman bagaimana? Mungkin itu ya. Mungkin apa dari Mbak Tira Ulan? Contohnya ya, mungkin
si B dulu berpacaran ya, pacaran ke tiba-tiba bisa akhirnya kok gini ya aja itu, akhirnya membenci sampai nggak tidur. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Triaulan atau saya yang salah memahami? Oke, jadi ini sebenarnya dengan metodologi ya, ketika kita harus bersikap ya. Jadi dalam psikologi itu kalau kita mempertanyakan ya terkait dengan sikap, itu ada skalanya, ada ukurannya ditentukan ya, mulai sangat suka, sangat tidak suka. Itu ukuran yang dipakai ya biasanya oleh psikolog terutama ya. Jadi ada cukup banyak teori, ada cukup banyak skala ukuran ya. Skala pengukuran sikap ya, misalnya skala Likert. Nah, nanti bisa teman-teman di metode penelitian perlu bertanya itu. Jadi ada nanti bagaimana kita sikap ya, misalnya soleh ya. Orang yang soleh itu ukurannya apa ya, itu harus jelas kalau dalam konteks disiplin ilmu psikologi ya. Kita tidak bisa mendeskripsikan secara kualitatif saja ya, tetapi harus ada ukuran, harus ada parameter jelas ya. Makanya kemudian dibuat parameter. Soleh itu parameternya apa? Misalnya dilihat dari rajin sholatnya. Berarti kalau rajin tidak sholatnya itu bukan ukurannya jelas. Dia waktu ya, atau berapa, 5, dibuat skala nanti. Oh, sehari sholatnya 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Nah, nanti yang 1 kali tidak sholat. Ya, dan seterusnya, tentu tidak hanya satu ya, nanti dikembang berbagai aspek, dan itu adalah salah satu cara. Ini lebih salah saja sebenarnya, suka dan tidak suka. Tapi kalau mau dibilang ya dengan sehingga menjadi sangat tidak suka, yaitu contoh beauty shaming tadi. Anda tertarik tapi benci, itu wajahnya menarik ya. Dan ini juga yang saya kira tidak harus selalu ke objeknya ya. Yang mau menilai punya sensitivitas ya. Jadi resikonya itu sama ya. Anda ketemu, atau Anda kalau dalam bahasa agama ini ya, bahasa agama, Anda melihat perempuan cantik dengan Anda, ini yang laki-laki ya, Anda melihat perempuan yang cantik, Anda melihat perempuan yang jelek, dosanya besaran mana? Sama, Pak. Sama, yakin. Sama-sama perempuan kan, Pak? Iya, sama-sama aurat maksud saya. Ya, tapi kalau Anda lihat ukuran nafsunya berbeda, ada Pak. Ukuran nafsunya berbeda. Ya, maksudnya lebih besar mana? Ya, kalau Anda lihat perempuan cantik, ini buat yang laki-laki. Yang perempuan berarti Anda melihat laki-laki yang ganteng dengan laki jelek, itu besar mana? Kira-kira saja. Ya. Nah, resikonya kan kalau Anda melihat yang cantik ya, atau melihat yang jelek ya, itu kan resikonya nafsu. Nah kan, resikonya nafsu, dosanya dosa nafsu ya. Tapi kalau Anda melihat yang jelek, dosanya kan dosa Anda menghina. Oh, gede mana dosa nafsu dengan dosa menghina? Lihat dong, kalau Anda melihat biasanya yang muncul menghina atau sama-sama. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, dikiranya kalau lihat yang cantik itu dosanya lebih tinggi. Ternyata ketemu orang yang jelek, nah itu malah kadang-kadang menghina itu malah menyakiti hati orang lain, itu dosanya lebih, itu pengampunannya.
karena tidak selesai dengan istighfar kan. Kalau lihat orang kemudian Anda jadi nafsu, ya, dosanya kan dosa Anda dengan Tuhan. Ya. Anda menghina orang kan Anda harus maafkan dulu baru minta ampunan ke Tuhan kan. Ya. Ini sekedar permiso aja dalam artian ya kalau yang beauty memang apa ya belum lama lah saya kira istilah itu muncul ya. Tapi kalau body shaming ini memang sudah lama ya. Body shaming ini ya menghina tadi ya, menghina didasarkan pada bentuk tubuh seseorang misalnya ya, atau dia terusnya ya. Tapi yang beauty shaming ya sama, ini lebih ke perspektif korbannya saja ya, karena dia kemudian dia dibully ya. Bulinya kan bisa orang iri ya, dan jadi melakukan hal-hal yang negatif ya. Jadi saya kira kalau dalam konteks teorinya Baron and Byrne ini lebih pada skala ya, untuk mengukur ya, ketertarikan ya, itu dibuat dari yang paling senang, netral, tidak senang sekali ya. Jadi nanti misalnya itu ya, jadi ada proses yang namanya kuantifikasi ya. Jadi tidak bisa kita nyatakan secara kualitatif atau secara naratif ya dengan kalimat ya, tetapi harus diangkakan karena mesin penghitung ya dalam metode penilaian kuantitatif terus ya, jadi mensyaratkan yang hitung itu angka 1, 2, 3, 4, 5 ya, makanya kemudian 1 dianggap senang sekali, yang 5 sangat tidak. Nah ini tentu validitas tersendiri ya, uji validasi dan ya. Jadi, MPS sudah ya harusnya ya, penelitian sosial atau paling tidak besok ada metode penelitian kuantitatif ya. Nah itu silakan nanti di sana kalau enggak puas UNAP biasanya ya, yang cara tentang skala ini menjadi salah satu. Likert minimal itu Anda harus tahu skala Likert itu apa. Ada skala Borgadus dan seterusnya ya. Oke, saya kira mungkin itu ya